Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nur Mutakin. Kali ini kita akan membahas sifat urutan bilangan real. Oke, saya akan share screen atau PowerPoint-nya. Gini ya. Sebelumnya sudah dibahas sifat aljabar ya, yang ada 9 itu. Jadi himpunan bilangan real itu memenuhi sifat aljabar. Kemudian sekarang kita bahas dia memenuhi sifat urutan. Nah, terakhir nanti sifat kelengkapan. Oke, nah ini sifat urutan terdapat P subset tak kosong dari R yang disebut himpunan bilangan real positif yang memenuhi sifat-sifat. Jika A dan B anggota P, maka A plus B anggota P dan AB anggota P. Jadi tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Kemudian jika A anggota real, maka hanya satu dari 3 kemungkinan ini yang akan terjadi, yaitu A anggota P, yang tadi ya P-nya, atau A-nya sama dengan 0. Ingat, di sifat aljabar sudah dikenal 0 dan 1 ya. Atau lawan dari A anggota P. Nah, di sini belum muncul istilah bilangan negatif ya. Yang kedua ini adalah sifat trikotomi. Nah, ini beberapa definisi. Anggota P itu disebut bilangan real positif, tulisnya begini. Nah, bilangan real A dikatakan negatif jika lawannya anggota P. Nah, kalau negatif kita tulisnya begini. Kemudian definisi urutannya atau lebih dari kurang dari gitu ya. A lebih dari B jika A kurangi B lebih dari 0. Lebih dari 0-nya tadi sudah ya. Kemudian A lebih dari atau sama dengan B jika A kurangi B lebih dari atau sama dengan 0. A lebih dari B boleh juga ditulis B kurang dari A. Oh ya, di sini ada lebih dari atau sama dengan, berarti ada yang kurang nih. Bilangan A, bilangan real A disebut tak negatif jika A anggota P gabung himpunan yang anggotanya 0. Nanti ditulisnya A lebih dari atau sama dengan gitu ya. 0. Ini ada sama dengannya. Yang lainnya, bilangan real A dikatakan tak negatif. Kalau tadi tak negatif ya, tak positif jika lawan dari A anggota P gabung himpunan yang anggotanya 0. Nanti ditulis A kurang dari atau sama dengan 0 gitu ya. Ini ada yang kurang. Lanjut, ini akibatnya jika A dan B bilangan real, hanya satu relasi berikut yang berlaku, yaitu A lebih dari 0, A sama dengan B, atau A kurang dari B. Ini konsekuensi dari ini aja, sifat trikotomi. Ini juga kita sebut sifat trikotomi ya. Jadi gampangnya membuktikannya, kalau A dan B itu anggota real, maka A kurangi B juga anggota real. Nah, berdasarkan sifat ini, A kurangi B anggota P, yang berarti A kurangi B lebih dari 0, atau A kurangi B sama dengan 0, atau negatif, ya kita sebut saja, negatif A kurangi B anggota P, atau negatif A kurangi B lebih dari 0. Nah, masing-masing menggunakan definisi ini akan diperoleh ini. Kemudian yang kedua, jika A lebih dari B dan B lebih dari atau sama dengan A, maka A sama dengan B. Ini juga mudah membuktikannya. Andaikan A tidak sama dengan B, jadi bukti dengan kontradiksi ya. Andaikan A tidak sama dengan B, maka menurut sifat yang ini akibat 23.3 yang pertama ini, kalau A tidak sama dengan B, maka A lebih dari B atau A kurang dari B. A bertentangan dengan hipotesis. Bagian yang kedua akibat 2.3 ini bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa dua buah bilangan sama. A sama dengan B gitu ya. Nah, ini caranya. Kan membuktikan A sama dengan B itu bisa caranya A kurang B sama dengan 0, A bagi B sama dengan 1, atau dengan caranya tunjukkan seperti ini. Gitu ya. Lanjut, ini beberapa sifat yang akan sering dipakai. Yang pertama sifat transitif. Jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C.
Kemudian ketaksamaan tidak berubah kalau kedua ruas ditambah bilangan yang sama. Jika A lebih dari B, maka A plus C lebih dari B plus C. Begitu juga ketaksamaan ini, A lebih dari B ini, maksudnya tidak berubah tanda lebih darinya. Tidak berubah kalau kedua ruas dikali bilangan positif. Ya. Tapi dia akan berbalik arah, dari lebih dari menjadi kurang dari, kalau kedua ruas dikali bilangan negatif. Ingat A, B, C, D-nya adalah bilangan real. Nah, ini membuktikannya mudah saja ya. Kita mau membuktikan A lebih dari C. Ya, berarti kita harus membuktikan A kurangi C itu lebih dari 0. Tapi kita punya A kurangi B lebih dari 0, dan B kurangi C lebih dari 0. Ya, lihat definisi sebelumnya tadi. Oleh karena itu, A kurangi C saya nyatakan dalam bentuk yang diketahui tadi, yaitu A kurangi B dan B kurangi C. Diperolehlah seperti ini. A kurangi B ditambah B kurangi C kan sama dengan A kurangi C. Karena ini positif, ini juga positif. Menurut aksioma tadi, penjumlahan dua buah positif, bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Jadi A kurangi C-nya lebih dari 0. Oleh karena itu, berdasarkan definisi tadi ya, A lebih dari C. Kemudian yang kedua, ini juga sama, yang mau dibuktikan A plus C lebih dari B plus C. Maka kita harus membuktikan A ditambah C dikurangi B tambah C lebih dari 0. Itu yang harus kita buktikan. Nah, langsung aja diuraikan. Nah, ini C dikurangi C kan jadi 0 ya, sehingga tinggal A kurangi B. Nah, diketahui A-nya lebih dari B. Kalau A-nya lebih dari B, maka A kurangi B-nya lebih dari 0 berdasarkan definisi. Jadi kalau begitu ini lebih dari 0. Terbukti ya. Ya, akibatnya A plus C lebih dari B plus C. Kemudian yang ketiga, dari hipotesis kita punya A kurangi B lebih dari 0 dan C lebih dari 0. Kita mau membuktikan AC lebih dari BC. Ya, jadi kita harus membuktikan AC dikurangi BC lebih dari 0. Oke. Nah, caranya tadi ya kita uraikan aja. AC kurangi BC sama dengan AC ditambah negatif BC. Ini ingat definisi di sifat aljabar ya. Pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawannya. Lawan dari BC tentu saja. Kemudian kita gunakan sifat distributif. Ini ada C, boleh di kanan atau boleh di kiri juga karena sifat komutatif ya. Kita peroleh A kurangi B dikali C. Nah tadi karena A kurangi B, maka karena A lebih dari B, maka A kurangi B positif. C-nya juga positif. Dua buah bilangan positif dikalikan, hasilnya positif. Menurut aksioma tadi ya, atau sifat urutan. Begitu ya. Dengan demikian diperoleh AC kurangi BC lebih dari 0. Nah, berdasarkan definisi, AC lebih dari BC. Ini akan sering kita pakai ini ya. Nah, ini latihan sederhana aja sebetulnya ini. Jika A tidak 0, jika A bukan 0, maka kuadratnya pasti positif. 1 itu lebih dari 0. Kemudian semua bilangan asli itu positif. Ya. Semua bilangan asli itu adalah positif. Nah, yang pertama, ini secara umum nanti A kuadrat lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap A bilangan real. Gitu ya. Nah, ini berdasarkan sifat trikotomi yang ini ya. Kalau A tidak sama dengan 0, maka A-nya kurang dari 0 atau A-nya lebih dari 0. Untuk A lebih dari 0, maka A kuadrat itu kan, untuk A lebih dari 0, maka A kali A lebih dari 0 kan, berdasarkan sifat urutan. Padahal A kali A itu A kuadrat, sehingga A kuadrat lebih dari 0. Untuk A kurang dari 0, maka lawannya pasti lebih dari 0, atau lawannya positif. Sehingga negatif A dikali negatif A, ya positif. Padahal negatif A dikali negatif A, ingat lagi sifat aljabar, itu adalah A kuadrat. Sehingga A kuadrat lebih dari 0. Terbukti ya. Oke, yang ini mudah aja. Ambil aja pada bagian pertama itu A-nya 1. 1 kuadrat kan sama dengan 1. 1 kuadrat lebih dari 0. Padahal 1 kuadrat itu 1. Maka 1 lebih dari 0. Kemudian yang ini membuktikannya dengan induksi matematika.
Ya, tentu kita mulai dari 1 ya. 1 lebih dari 0. Dah diketahui dari sini. Nah, kemudian jika K, misalkan K lebih dari 0 gitu ya. Kita akan buktikan K plus 1 lebih dari 0 kan? Ya udah, kalau K-nya lebih dari 0, maka K plus 1, satunya lebih dari 0. K-nya lebih dari 0, maka K plus 1 juga lebih dari 0. Jadi, K lebih dari 0 mengakibatkan K plus 1 lebih dari 0. Maka menurut prinsip induksi matematika, N lebih dari 0 untuk setiap N bilangan asli. Silahkan ditulis sendiri ya. Oke, ini beberapa latihan soal. Nah, tentu saja membuktikannya bisa beragam cara ya. Yang ini misalnya, saya tuliskan aja di situ. Sebentar. Kalau yang pertama, ini mudah saja. Saya pakai pulpen merah aja ya. Ini tambahkan aja kedua ruas dengan A. Ya, tambahkan kedua ruas dengan A. Kenapa itu boleh dilakukan? Ada di sini tadi. Ini nih, pakai sifat yang ini. Ya. Jadi sekali lagi, yang ini tambahkan kedua ruas dengan A, maka kita peroleh 2A kurang dari A plus B. Kemudian kalikan kedua ruas dengan setengah. Setengah itu positif. Lihat sifat ini. Setengah itu positif. Maka kita peroleh, kalau ini dikali setengah kan jadi, oke, A ya. Kurang dari A plus B bagi 2. Nanti dengan cara yang sama, tambahkan kedua ruas dengan B. Setelah itu kalikan dengan setengah, maka akan diperoleh ini kurang dari B. Gitu ya. Kalau yang ini bagaimana? Gunakan aja ini tadi dengan mengambil A-nya sama dengan 0. Kalau mengambil A-nya sama dengan 0, akan kita peroleh 0 kurang dari setengah B kurang dari B. Kan sama aja dengan ini ya. Kemudian berikutnya, ini dikerjakan sendiri ya. Saya akan buktikan yang ini. Jika AB lebih dari 0, maka A per B ditambah B per A lebih dari atau sama dengan 2. Begitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ya tentu saja kita harus membuktikan bahwa ini kurangi 2 harus lebih dari atau sama dengan 0. Gitu ya, yang ini ya. Ingat definisi A lebih dari B tadi. Jadi kita harus membuktikan bahwa ini tuh lebih dari 0. Nah, cara membuktikannya, oke, ini kita hapus. Jadi boleh ditulis di atasnya, akan dibuktikan ini lebih dari 0. Gitu. Baru kita mulai, ini yang akan dibuktikan. Nah, kita mulai. Itu ya. Ini kan sama dengan AB, A kuadrat plus B kuadrat, kurangi 2AB ya. Kemudian saya peroleh ini. Nah, nanti tinggal ditulis ya. Ini bentuk kuadrat. Jadi A kurangi B, menurut teorema yang tadi sudah dibahas, itu pasti lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa ada sama dengannya? Karena ada kemungkinan A dan B-nya sama. Sehingga 0, gitu. 0 kuadratnya sama dengan. Kemudian AB-nya juga lebih dari 0. Maka yang ini pasti lebih dari sama dengan 0. Kalau begitu, berdasarkan definisi ya, maka terbukti. Silakan ditulis sendiri. Kemudian berikutnya, satu lagi aja yang ini ya. Untuk setiap jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari pakai sama dengan nggak tadi? Kurang dari epsilon ya. Untuk setiap epsilon positif, maka A sama dengan 0. Nah, ini yang mau kita buktikan ya. A-nya lebih dari 0 atau A-nya sama dengan 0. Itu pilihannya. Tapi berlaku untuk setiap ini. Tapi A-nya kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Gitu ya. Nah, kita gunakan kontradiksi. Andaikan, kebalikan dari ini, kan A sama dengan 0, A itu kalau nggak sama dengan 0, lebih dari 0, atau kurang dari 0. Tapi pilihannya hanya 2. Oleh karena itu lawannya ya tinggal ini aja. Andaikan A-nya lebih dari 0. A kecil ya.
Maka, lihat soal nomor 2 sini. Yang ini ya. Maka setengah A, coba lihat lagi tadi, situ ya. Maka setengah A kurang dari A dan dua-duanya positif. Gitu ya. Oleh karena itu, ya udah, saya pilih aja. Kan ini berlaku untuk setiap epsilon nih. Ya pilih aja epsilonnya sama dengan setengah A. Maka kita peroleh epsilon 0 kurang dari A, dan ini epsilonnya tetap lebih dari 0. Hal ini bertentangan dengan hipotesis. Apa hipotesisnya ini? Ya, hipotesis yaitu A kurang dari 0 untuk setiap A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0. Tinggal kasih kesimpulan ya. Oleh karena itu pengandaian salah, maka yang betul adalah A sama dengan 0. Oke, silakan ditambahkan kalimatnya. Itu saja, silakan dipelajari baik-baik. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.